ini kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apa kabar saudara? Semua baik-baik ya? Semua baik-baik, masih antusias semuanya, semangat. Dan malam hari ini malam yang luar biasa ya. Kalau biasanya kita banyak diperlengkapi dengan sesuatu yang luar biasa, dan malam hari ini juga kita akan diperlengkapi yang luar biasa ya. Sudah mendengar? Amin. Karena malam hari ini di tengah-tengah kita ada salah satu penatua juga ya, yang dari Abalop Fluid, ada Bang Eli. Selamat malam Bang Eli. Terima kasih buat waktunya, buat kesempatannya. Ya, malam hari ini mau memperlengkapi kita ya. Jadi sepanjang kurang lebih sampai jam 9 ya Bapak Saudara akan diperlengkapi oleh Bang Eli. Nanti kalau di belakang ada waktu, Bapak Ibu bisa bertanya ya. Bang Eli, saya mau langsung serahkan aja waktunya. Ya, silakan Bang Eli. Baik. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Eli. Ya, puji Tuhan bisa bertemu dengan saudara lagi di equipping malam hari ini. Nah, saudara, ini sebetulnya hal-hal yang mungkin kalau saudara melihatnya dan apa yang nanti saya sampaikan, ini mungkin sebagian besar adalah pengulangan atau peneguhan terhadap apa yang kita praktekkan. Sehingga nanti dalam termin pertama ini saya akan bagikan beberapa prinsip yang akan menguatkan apa yang kita sedang kerjakan di tengah-tengah kita, khususnya di dalam mesbah doa dan juga koram deo yang sudah kita sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Dan di termin kedua, saya berharap kita bisa dialog, karena ini adalah equipping, sehingga saudara bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang saudara bisa sampaikan, dan saya akan mencoba untuk menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh di hati saya, dan itu akan menjadi membangun kehidupan saudara dan memperkuat apa yang saudara sudah pernah dengar atau bahkan yang saudara mau ketahui. Baik, jadi itu dua hal yang kita perlu lakukan malam ini. Jadi tadi Pak Untung katakan bahwa kalau ada waktu, nah justru saya berpikir harus ada waktu, sehingga equipping ini jadi dua arah, agar saudara benar-benar bisa maksudnya hal yang disampaikan ini akan mendarat dan menjawab kebutuhan. Nah, saudara, dalam kita menyiapkan ibadah-ibadah kita ya kepada Tuhan, kita tidak pernah bisa menghindari atau bahkan memisahkan ibadah kita dari penyembahan. Ya, jadi dalam waktu yang lama saya berjuang, maksudnya termasuk kalau saudara orang lama, saya lihat tadi pada ya Pak Untung, ada Pak Rudi di sini, ada Fongling di sini. Ketika kita pada masa keliling Komsel untuk equipping, pada masa itu setelah kita equipping, saya sadari bahwa itu tidak cukup, karena tanpa penemanan orang setelah di-equip balik lagi ke pola yang lama, gitu ya. Jadi kita equip tentang penyembahan, bagaimana kita bagi kelompok berdua bertiga, terus kita bernyanyi di sana, kita menyanyikan firman, apa itu mazmur, apa itu kidung pujian, apa itu nyanyian rohani. Kalau saudara masih ingat, saya waktu itu mempraktekannya supaya kita praktek di Komsel. Tetapi saya justru melihat itu justru terjadi ketika masa pandemik ini. Masa pandemik ini justru membuat semua yang kita sudah ajarkan di masa-masa yang lalu justru bisa keluar menjadi praktek keseharian kita, ya, termasuk di dalam ketika kita tidak bisa berjumpa dan kita mesti ketemukan berbagai cara untuk kita bisa sharing dalam kelompok kecil maupun bernyanyi dan saling mendoakan. Ini lewat Zoom ini justru kekayaan-kekayaan di hal-hal yang sudah berlalu itu justru muncul dan menjadi berkat besar untuk kita semua, dan khususnya keuntungan untuk kerajaan Allah. Nah,
Karena itu saudara, saya ingin supaya jangan sampai, karena saya juga buat program yang Song of Intimacy yang mungkin sebagian kita juga ikut dan pernah mendengarnya. Nah, semua itu kita lakukan sebetulnya menjadi media atau sarana supaya setiap orang bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami Tuhan di dalam hidup mereka, dan semakin dikuatkan, ya, semakin dikuatkan di masa-masa yang sulit ini. Karena gini, pengalaman dengan Tuhan menjadi kunci untuk kita bisa melewati setiap tantangan-tantangan ini. Kalau kita pernah punya pengalaman dengan Tuhan dan kita mengalami Dia, kita tahu Dia itu hadir dan nyata. Persoalan orang-orang yang susah di masa sulit, masa sukar ini, dan mereka tidak tahu jalan kemana mereka keluar adalah karena kurangnya experience, pengalaman mereka tentang kehadiran Allah dalam hidup mereka, pengalaman entah dalam mujizat dan berbagai hal di masa-masa yang lalu. Tapi buat kita yang sudah tahu cara dan root-nya bekerja, Tuhan itu bekerja, kita tinggal memperkuat itu kembali karena kita tahu level rohani kita, kalau dia naik ke level yang lebih tinggi, maka kita tahu bahwa di situ Tuhan kerja dengan luar biasa. Nah, saudara, di dalam penyembahan justru membawa kita ke tadi pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Justru sarananya adalah lewat worship itu. Dan pengalaman-pengalaman secara spiritual di alam rohani akan menguatkan kita ketika kita mengalami alam yang nyata. Sehingga penyembahan itu memang, karena gini, penyembahan itu kan nilainya kan kekal. Penyembahan nilainya kekal. Penyembahan tidak hanya untuk aktivitas rohani agamawi kita, ya, tetapi penyembahan itu aktivitas yang nanti membawa kita sampai kepada kekekalan. Karena khotbah berhenti, perbuatan kasih segala macam itu sudah tidak ada lagi ketika kita ada bersama Tuhan selama-lamanya. Saya tidak tahu ada aktivitas apa lagi di sana, tetapi salah satu aktivitas di dalam kekekalan adalah worship. Kita akan bersekutu dengan Tuhan dan menyembah Dia selama-lamanya. Sehingga ketika kita masuk di dalam materi ini atau bahkan equipping hal-hal yang sifatnya tentang worship, keintiman dengan Tuhan, itu roh kita tuh berkobar-kobar. Roh kita tuh antusias. Kenapa? Karena kita tahu roh kita tuh diciptakan untuk itu. Untuk bersekutu dan menyembah Allah selama-lamanya. Kadang tubuh kita memang menarik kita untuk kita tidak ada di level itu. Tetapi roh kita akan selalu menarik kita kembali ke sana. Karena disitulah harusnya kita berada. Nah, awalnya tadi saya pengen, karena materi cukup banyak, saya mau menyiapkan berbagai materi buat saudara. Teman, saya pikir malam ini lebih baik saya hanya lebih ke arah summary. Jadi saya pikir lebih baik lebih ke arah summary. Untuk sekali lagi tadi, pengulangan dan menguatkan apa yang saudara sudah lakukan. Nah, penyembahan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, kalau kita ngomong tentang equipping penyembahan ini, saya ingin bacakan ayat yang terkenal saja di Yohanes pasal 4 itu. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita semua tahu tentang ayat ini dan sudah sering dikhotbahkan dalam berbagai macam perspektif. Ya, mau misi ayat ini juga ada karena perjumpaan dengan Tuhan ternyata menggerakkan wanita ini, walaupun dia seorang petobat baru, tapi membawa satu kampung untuk datang pada Tuhan. Jadi misi. Penyembahan mengingatkan kita bahwa ternyata kiblat kita menyembah menjadi kunci
untuk kita menyembah kepada Tuhan atau menyembah kepada hal yang lain. Wanita ini ketika ngobrol sama Tuhan Yesus, dia bilang begini, kami menyembah ke gunung ini, wanita Samaria ini. Dan gunung yang dimaksud adalah Gunung Gerisim. Nah, Gunung Gerisim di dalam Ulangan 11 itu adalah gunung yang disebut Gunung Berkat. Jadi orang Samaria ketika mereka menyembah, kiblat mereka kepada Gunung Berkat. Jadi banyak dalam waktu yang lama, mungkin seperti sebagian kita, sebelum masa pandemik, orang itu kaitkan penyembahan dengan berkat. Ada gereja yang selalu berkata, kalau kamu makin menyembah, berkat Tuhan semakin nyata. Memang iya, memang itu ada kebenarannya. Tetapi kita tidak menyembah supaya menerima berkat. Karena kita berbeda dengan konsep penyembahan berhala. Konsep penyembahan berhala, mereka menyembah supaya mereka diberkati. Nah, kita berbeda karena kita menyembah karena kita sudah diberkati. Kita sudah ditolong, sudah diselamatkan. Itu sebabnya kita membawa hidup kita untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi walaupun ini sekali lagi, ini ulang-ulang yang saya sudah ingatkan, tetapi jangan datang untuk itu. Saudara dan saya datang menyenangkan Tuhan lewat mesbah kita, lewat penyembahan kita. Bukan supaya kita diberkati, bukan. Karena kita sudah diberkati. Nah, ketika kita ada di hadirat Tuhan, yang terjadi adalah justru mata rohani kita dibuka, kekayaan alam bawah sadar kita terbuka, sehingga kelimpahan surgawi yang tersedia bagi kita bisa kita lihat di dalam alam rohani kita. Dan ketika alam yang rohani itu memang kita bisa melihatnya, maka alam nyata itu akan terrealisasi secara otomatis. Ya, jadi wanita Samaria ini memang memiliki kiblat penyembahan. Kiblatnya adalah Gunung Gerisim. Gunung itu. Jadi ada satu tempat yang mereka tujukan. Nah, ketika kita sebelum masa pandemi, kita punya tempat. Kita mungkin ibadah di industri, kita ibadah, dan ketika kita ada di tempat kita duduk di posisi kita, saya melihat jemaat ini sekarang sudah kayak punya kaflingnya gitu. Di tempat kita, ya saya nggak tahu di industri, tapi ya bertahun-tahun dia datang di situ tempatnya gitu ya, jarang gitu. Dan jarang orang-orang itu sudah beribadah itu nanti datang dia duduk ke tempat itu. Kalau tempat itu untuk orang ini biasanya sih itu saja gitu, nggak muter-muter di situ lagi gitu ya. Nah, ini kita mesti sadari bahwa ternyata dengan pandemik ini, tempat yang dimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita duduk dengan posisi ini, lihat kemana kita merasakan dengan suasana apa, itu semua tuh tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Nah, justru kita bisa praktikkan Allah itu roh, dan kita bisa menyembah dia di dalam roh. Nah, jadi prinsip-prinsip di dalam penyembahan ini harus kita perkuat. Nah, setelah nanti ini kita akan masuk kumpul kembali, dan walaupun ibadahnya lewat korwil atau dalam kelompok-kelompok yang lain, tapi saudara ingat bahwa bukan tempat lagi yang nanti menjadi tujuan. Bukan kiblat lagi, bukan. Karena Yesus menyampaikan orang Yerusalem, orang Yahudi yang ada di bagian selatan menyembah kiblatnya ke Yerusalem, ke Bait Allah. Kamu menyembah ke gunung. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Dan kita sudah mengalami ketibaan itu. Bahwa kita menyembah bukan dalam bentuk kiblat dengan gedung, bukan dengan fasilitas, apapun itu. Tapi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam konteks ini saya ingin menjelaskan bagi kita semua. Si Bob Storch menulis begini. Penyembahan yang asli atau yang murni adalah ketika semua faktor-faktor pendukung itu diambil dari tengah-tengah kamu dan kamu masih tetap menyembah. Itulah penyembahan kemurnian yang sesungguhnya. Nah, saudara, kalau kita lihat kapan itu bisa terjadi gitu. Tapi kita lihat lewat Zoom, lewat Komsel, lewat Zoom ini kayaknya kita nggak bisa mendapatkan suasana yang seperti apa gitu ya. Seperti di gereja yang musiknya wah, semuanya kita bisa dukung dengan lighting, kita bisa mendapatkan atmosfer yang berbagai macam itu. Itu semua direduce bahkan jadi minus. Tetapi kalau kita lihat ya, di masa ini,
justru masa lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa mengalami Tuhan ketika hanya gitar ngejreng doang. Dan kita bisa mengalami delay gitu, delay karena kalau yang nyanyi di sana tidak sempat di mute, itu akan seperti mengganggu kita. Tetapi semua gangguan itu seperti tidak ada apa-apanya lagi ketika kita benar-benar hati kita terpaut dan haus benar-benar kepada Tuhan. Hanya pribadi Tuhan, hanya di dalam Kristus, hanya kita dengan Tuhan itu. Nah, saudara, ketika kita menyembah dalam model beginian, ini kan jadi kayak saya hanya ada di depan sini, saya sendiri. Saudara mungkin suami istri atau secara keluarga hanya ada di dalam ruangan kecil. Semua hal itu bisa direduce, semua hal itu bisa dikurangin supaya kita bisa fokus. Dan itu benar-benar bisa terjadi dengan luar biasa di tengah-tengah kita. Nah, karena itu, saudara, kalaupun sekali lagi ibadah nanti mulai kembali, jangan saudara dan saya kehilangan makna penyembahan. Jangan saudara kita nanti dimanjakan kembali sehingga bahasa-bahasa kita, celetukan-celetukan kita tentang siapa WL-nya, celetukan kita tentang gaya musiknya, tentang kesukaan-kesukaan pribadi kita, itu akan keluar lagi. Saudara, di masa pandemik ini kan kita betul-betul minimalis sekali, ya. Kita meminimalis berbagai apa semua hal-hal yang lain seperti diangkat keluar dari hidup kita dan tinggal tersisa hidup kita, diri kita, suara kita dengan Tuhan. Kalau saudara bernyanyi sendiri dan di mute, kan hanya siapa yang menyanyi gitu. Ya, saudara bisa mengecilkan volumenya sehingga suara saudara bisa terdengar lebih jelas. Dan ini sebetulnya ini yang dimaksud dengan kemurnian dari worship itu sendiri. Kemurnian. Nah, Tuhan berkata, Bapa mencari, Bapa menghendaki pribadi setiap orang yang datang untuk menemui Dia di dalam roh dan kebenaran. Semua lawatan, semua kunci yang kita alami hari-hari ini, itu mengingatkan kita bahwa betapa Tuhan ingin mengembalikan kita di titik ini. Seperti apa yang Yesus katakan. Bahwa Bapa menghendaki. Bapa ingin menemukan kita kembali. Bukan dengan cara, bukan dengan kekayaan sound system, dengan kemegahan, bukan dengan semuanya itu. Walaupun itu baik. Walaupun itu baik. Tapi Bapa ingin menemukan pribadi kita. Bukan cara kita. Nah, dengan semuanya itu, saudara, kita bisa memperkuat kerohanian kita. Karena gini, gereja yang bertumbuh menurut survei gereja alami gitu, selain dia punya komsel, dia punya manajemen yang menjawab kebutuhan, ya, dan salah satu hal yang lain adalah kerohanian yang berkobar-kobar. Nah, kerohanian yang berkobar-kobar itu terdukung karena ibadah dan kedisiplinan orang-orang itu. Nah, saya menemukan begini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang-orang yang konsisten di dalam kerohanian mereka adalah orang-orang yang memelihara kehidupan saat teduhnya dalam dua hal. Pertama, doa mereka, kedisiplinan dalam berdoa. Yang kedua, kedisiplinan dalam membaca firman. Jadi doa ini berbicara tentang worship, tentang keintiman dengan Tuhan. Kedisiplinan dalam berdoa. Yang ketiga, kedisiplinan untuk ada di dalam kelompok kecil. Ya, jadi Kak Edi sudah mengajarkan kita berbagai disiplin ya. Nah, kedisiplinan untuk ada di dalam kelompok kecil baik itu Zoom maupun ya Hafruta atau bentuk-bentuk kelompok-kelompok kecil entah komsel. Ini kedisiplinan ini kalau saudara punya, kerohanianmu akan berkobar-kobar. Yang ketiga, keempat adalah kedisiplinan dalam ibadah korporat. Jadi ini yang secara keseluruhan dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan pertemuan ini kan kita sadari bukan pertemuan itu bukan hanya secara fisik, tapi secara roh. Kita juga bisa bertemu secara online, kita bisa bertemu. Dan orang kalau disiplini. Dan yang kelima adalah kedisiplinan dalam melayani Tuhan. Ya,
Jadi kalau 5 hal ini saudara dan saya punyai, kerohanianmu pasti berkobar-kobar. Jadi sekali lagi, disiplin membaca berdoa, disiplin merenungkan firman, ya, disiplin ada di dalam ibadah kelompok kecil atau accountability group, ya, atau yang keempat, disiplin beribadah dalam kelompok ya ibadah yang dimaksud itu mungkin ibadah online, itu ibadah apa, kita mendisiplinkan diri. Nggak boleh, karena ketika kita sadari di dalam masa pandemik ini banyak orang juga justru meninggalkan Tuhan. Ya, justru hari Minggu dipakai untuk naik sepeda lah, apalah, olahraga, alasan berbagai hal, dan itu nggak jelas gitu. Yang mengalami kemunduran rohani, saya tahu begitu banyak. Bahkan yang lebih mengerikan adalah kaum milenial. Kaum milenial justru sekarang nggak mau balik ke gereja. Gitu. Ini bahaya juga. Karena kita nggak tahu siapa yang mengukur, siapa yang tahu bahwa dia bisa beribadah dengan baik di tempat. Saya nggak tahu apakah saudara membangun disiplin itu. Ketika masa pandemik dan kami mulai beribadah, kami bukannya apa-apa, saya disiplinkan. Setiap orang di rumah ini harus sudah mandi sebelum jam 10 pagi. Dan kita siapin untuk semua duduk nonton, maksudnya bukan ikuti ibadah di TV dan kita ibadah. Kita harus ibadah seperti biasa. Karena apa? Itu bentuk kedisiplinan kita. Kalau kita sendiri tidak bisa mendisiplin, makanya saya agak kurang setuju kalau ada pemimpin yang saya memberi koreksi di pemimpin di tempat kita, karena ada kita silakan beribadah, mungkin saudara bisa siapkan kopi atau apa sambil beribadah. Saya bilang itu nggak benar. Saya langsung naik, saya langsung ralat. Karena ibadah tidak boleh dilakukan dalam bentuk itu sambil gitu. Itu sambil ibadahnya yang sambil atau kopinya yang sambil. Kan salah satunya sambil. Ya, makanya saya suka koreksi WL sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan sebuah lagu. Itu yang mana? Yang sambil yang lagunya atau sambil yang persembahannya? Itu salah satu akan jadi sambil. Ya. Jadi ya, saya kira semua aktivitas ibadah harus dilakukan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kalau ibadah itu dilakukan dengan hormat dan takut akan Tuhan, akan mendatangkan keuntungan, akan mendatangkan berkat buat kita. Ya, jadi ini harus menjadi konsep kita. Jadi, saudara, ya kita berharap sekali bahwa dengan masa pandemik ini, walaupun kita melewatinya dan kita terlatih dalam berbagai hal, tetapi kedisiplinan kita jangan sampai kendor. Dan yang terakhir, disiplin melayani. Jangan sampai saudara kendor dalam follow up jiwa, dalam melayani saudara. Ini nggak boleh. Justru saya melihat justru masa pandemik ini kita menuai banyak sekali jiwa. Ya. Nah, semua itu bermula dari kerohanian yang berkobar-kobar. Nah, 2 poin pertama itu menjadi prioritas. Karena orang yang disiplin membaca firman, orang yang disiplin menyembah, itu kerohanian secara pribadinya kuat. Cuman orang ini kalau tidak ada dalam kelompok kecil, tidak disiplin melayani, tidak disiplin beribadah, ini orang ini eksklusif nih. Makanya nggak heran kalau saudara ketemu orang yang berkata begini, saya kok nyembah bersama kok saya nggak nyaman ya. Kalau nyembah sendiri saya lebih asik. Nah ini walaupun ada benarnya, tapi saya kira tidak benar. Karena kalau kamu nyembah sendiri, bagaimana nanti dalam kekekalan? Kamu nanti kumpul dengan semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Bagaimana kamu dalam kekekalan terus kamu menyembah sendiri? Bagaimana gitu? Pasti kamu nggak betah, karena pasti dipindahin ke satu tempatnya lagi. Kita semua ke surga, kita akan terbiasa dengan kumpulan yang bersama-sama. Jadi kita harus biasakan diri dalam kelompok-kelompok yang bersama-sama. Nggak boleh menghindari kelompok bersama-sama. Karena dalam kekekalan kita akan bersama, bukan hanya dengan orang komsel kita, bukan dengan keluarga kita, atau yang keluarga rohani kita yang kita sudah tahu, tetapi ini bersama suku, kaum, bangsa, dan bahasa dari berbagai bangsa di bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan, yang ditebus dengan darah anak domba.
Jadi kalau itu terjadi, ini jangan sampai kita hanya menikmati kesenangan pribadi kita di dalam penyembahan. Karena penyembahan harusnya membawa saudara dan saya berjumpa dengan Kristus Tuhan kita. Di dalam perjumpaan itulah kehidupan kita akan ditularkan dengan isi hati Allah. Jadi ingat, penyembahan harus membawa hati kita berjumpa dengan hatinya Tuhan. Dan hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Hati Tuhan adalah mengasihi orang lain. Kita diimpartasi dengan hati Tuhan di dalam hadirat Allah. Kita membawanya keluar untuk menjadi berkat di dalam komunitas kita yang terbatas. Dan juga kita bawa dia keluar untuk melayani kota dan bangsa kita. Sehingga kalau penyembahan, orang yang suka menyembah dan tidak tertarik untuk melayani jiwa, menjadi eksklusif, ini ada yang salah dengan penyembahan itu sendiri. Ya, ini berarti jangan-jangan dia hanya cuma menservis jiwanya saja. Dan itu bukan yang dicari Bapak. Karena ujung dari penyembahan itu harusnya perjumpaan dengan Kristus, dan perjumpaan dengan Kristus mentransformasi hidup kita. Kita yang tadinya hidup egois, kita yang tadi hidup buat diri kita, sekarang kita tidak hidup buat diri kita, justru kita hidup berkomunitas, kita hidup buat orang lain, kita hidup bagi mereka yang terhilang, kita hidup bagi karena misi Tuhan dalam hidup kita hidup buat kota dan bangsa kita. Ya. Jadi saya berharap sekali bahwa dengan semakin kita giat ini kita tahu sasarannya. Ini saya percaya begini, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk hal yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Karena Tuhan lagi deal dengan pribadi kita. Dan pribadi kita makin kuat, kita semakin melihat nanti rancangan dan rencana Allah yang ke depan ini semakin dahsyat kita akan mencapainya. Jadi saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu semuanya, lewat equipping ini saya mendorong kita semua, jangan kendorkan kedisiplinan saudara, ya, dalam membaca firman, menggali firman. Jangan, ya, walaupun kita punya mesbah koram dewa segala macam yang kita lakukan, tetapi membaca firman harus tetap menjadi pokok utama, karena itu makanan buat roh kita, firman Allah. Ya, menjadi arahan. Semakin kita menggalinya, memang kita sadari hari ini begitu banyak khotbah berseliweran di YouTube, kita bisa buka dan kita ketemu siapa aja bisa khotbah. Tetapi ingat saudara-saudara, nggak boleh makan sembarangan, ya, karena makanan rumahan itu justru walaupun sederhana itu yang paling sehat buat saudara. Kita ditaruh di mana rumah kita, itu disiapkan makanan buat kita di situ. Karena terlalu makan yang enak-enak di luar sana bisa keracunan. Bisa keracunan. Saudara, banyak orang yang sekarang pengetahuan firman-Nya luar biasa, tapi sulit mempraktikannya. Karena praktek firman itu harus ada wadahnya. Harus ada komunitas untuk bersama-sama mempraktikkan firman itu. Kalau saudara dengar, terus saudara maunya praktik dengan mengajarkan orang lain, ya, tidak semua orang bisa mengajar. Ya, tidak semua orang bisa mengajar. Yang pengajaran yang paling baik adalah kehidupan saudara waktu melakukan firman. Ya, kita tidak hanya diajar karena mulut, tapi kita diajar dalam perilaku. Ya. Jadi dengan membaca, mendengar itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Itu boleh jadi suplemen saja. Bisa mendorong kita. Makanlah makanan rohani yang saudara olah sendiri. Dan saudara telah disiapkan untuk menemukan makanan rohani itu. Jadi kedisiplinan itu akan menolong saudara. Nah, karena itu saudara, di dalam membangun disiplin ini saya percaya bahwa kerohanian kita akan naik. Kerohanian kita akan berkobar-kobar. Kerohanian yang berkobar-kobar ini yang akan membuat kita bermultiplikasi. Jadi jangan heran sekarang mungkin banyak juga yang mulai mengalami kekendoran dan lain-lain, kendur dan mulai agak mengalami kemunduran. Kita harus bisa kembalikan mereka dengan cara Tuhan tentu, ya.
Tetapi kalau nanti mereka memilih untuk pergi, yaitu urusan mereka. Tetapi percayalah saudara, jiwa masih sangat banyak. Jakarta ini masih sangat banyak. Jadi justru kita menyiapkan diri kita, siapa tahu memang tugas mereka bersama kita sudah selesai. Ya udah, relakan saja untuk mereka pergi. Tapi buat kita, saudara, nggak boleh berhenti untuk melayani. Karena kalau saudara berhenti vakum mulai terlibat dalam pelayanan, kerohanianmu akan mengalami degradasi secara otomatis. Jadi justru aktivitas melayani, mengasihi, mempraktekkan, berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, dan terlebih sahabat-sahabat baru, ini akan menjadi kunci kerohanian kita berkobar-kobar. Nah, setiap orang yang kerohaniannya berkobar-kobar akan membangun atmosfer secara bersama-sama. Saudara bayangkan ketika kita ketemu semuanya berkobar-kobar, berapi-api gitu. Ini akan membawa atmosfer yang berbeda di tengah-tengah kita. Ya, ingat, karena gini, roh itu menular. Kalau roh saudara berkobar-kobar, akan menularkan roh yang berkobar-kobar itu kepada orang-orang di sekitar. Tapi kalau rohmu lemah, saudara perlu diisi. Bayangkan kalau kita ketemu, semua orang pengen diisi. Ya, jadi ya seperti istilahnya Pak Edi itu ya. Jadi akhirnya pemimpinnya disedot ke semuanya kayak Dracula gitu. Jadi semuanya mau menyedot gitu. Berat banget gitu. Berat banget. Nah, lewat Zoom ini kan setiap kita karunia mulai setiap orang. Justru ini kita praktekkan yang 1 Korintus itu. Ketika kita berkumpul, biarlah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, di dalam Zoom ini kan kita semua aktif. Kita semua mulai berdoa. Kita semua mengaktifkan karunia kita. Tapi nanti kalau kita nanti masuk dalam ibadah lagi, saya ingatkan kita, jangan berhenti. Jangan berhenti. Saya bayangkan begini, saudara. Di dalam ibadah nanti kalau April Tuhan berkenan dan kalian bisa memulainya. Saya bayangkan setelah ibadah, terus setiap orang berjumpa, tadi ada pesan Tuhan buat kamu. Tetap pesan Tuhan itu tetap ada buat kita. Jadi kita tetap bisa menyampaikannya. Ketika worship itu kita tidak hanya berfokus kepada Tuhan untuk keperluan kita, tapi kita berfokus kepada Tuhan untuk setiap pergumulan orang-orang yang kita tahu mereka sedang bergumul. Alangkah indahnya setelah ibadah, kita hampiri seseorang dan kita sampaikan, tadi waktu worship, ada pesan Tuhan buat kamu. Gini. Dan saudara, betapa indahnya. Justru ini yang harus menjadi sasaran dari ibadah itu sendiri. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi berkat, saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita dan juga orang-orang di luar kita. Jadi saya selalu menekankan bahwa worship dan disiplin membaca firman itu harusnya menjadi kembaran yang akan menolong kita berkobar-kobar di dalam hati kita yang pertama kali. Tetapi itu tidak boleh stop di dalam diri kita, karena kita harus tularkan itu dalam kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok kecil, baik itu di kelompok breakout room kita atau di dalam apapun kita, ya pokoknya kelompok kecil kita. Dan jangan sampai berhenti di situ, masuklah di dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Saya nggak tahu usulan nanti ibadahnya seperti apa, tapi masuk dalam kelompok yang lebih besar. Dan ingat, ujungnya adalah misi. Ujungnya dari penyembahan adalah jiwa-jiwa. Karena obrolan Yesus dengan wanita ini, kan ketika Yesus itu berjumpa dengan dia dan ketika Yesus itu menyampaikan pesan, bukankah harusnya demikian? Dia akan berkata, mungkinkah dia itu Mesias? Mungkin dia itu adalah Mesias. Sekarang aku tahu Tuhan, engkaulah Tuhan, engkaulah Nabi, gitu ya. Engkaulah Tuhan. Jadi suara Tuhan harus mengingatkan orang yang tidak percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita, gitu ya. Dan kita sudah praktekkan di Zoom ini, ya. Jadi kita sudah praktekkan di dalam Zoom ini. Nah, jangan berhenti praktekkan terus kepada orang-orang di luar sana. Nah, itu hanya dimungkinkan kalau saudara kerohanianmu tetap terpelihara dan terus berkobar-kobar dalam keintimanmu dengan Tuhan. Jadi ya, kedisiplinanmu itu menjadi kunci untuk saudara melihat kerohanian yang berkobar-kobar
untuk mengalami hati Tuhan kepada jiwa-jiwa. Nah, satu hal lagi yang nanti sebentar lagi kita bisa tanya jawab. Nanti dari tanya jawab itu kita bisa, saya juga bisa kembangkan untuk bisa menyampaikan berbagai hal. Nah, sebentar lagi kan momentum Paskah. Worship itu atau penyembahan selalu berkaitan dengan pengorbanan Yesus. Saudaraku, kita bisa menyembah Tuhan, mengalami hadirat Allah seperti hari ini karena darah Yesus. Jadi di dalam Ibrani 10:19 dikatakan, jadi oleh karena darah Yesus kita memperoleh jalan ke tempat kudus. Ya, jadi kaitan penyembahan dan pengorbanan Kristus itu sangat erat, menjadi satu kesatuan. Nah, karena itu, saudara, ingat penyembahan harusnya selalu dikaitkan dengan korban. Ya, selalu dikaitkan dengan korban. Yang saya maksudkan di sini tidak hanya korban dalam bentuk materi, bukan. Tetapi justru ketika saudara merasa tidak bisa menyembah, tidak bisa berdoa, justru di waktu itulah saudara harus mulai berdoa. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya ingatkan dengan mengobarkan roh. Pak Lukas sudah mengingatkan pada waktu yang lalu, dia mengingatkan kalau bisa setiap kita bisa berbahasa roh 1 jam sehari. Pak Untung masih ingat ya, dulu kan Pak Lukas juga mengingatkan itu. Ya, saya kira itu tidak meluangkan waktu secara itu, tapi lebih kepada akumulatif. Saya melatih diri saya untuk menjaga atmosfer rohani saya dengan demikian, gitu ya, supaya saya terkonek terus dengan kepala. Kalau Pak Edi mengatakan koram deo, itu artinya kesadaran kita dengan Tuhan terus menerus, menyadari Tuhan terus menerus. Nah, itu harus ada medianya. Medianya adalah berbahasa roh. Kalau saudara tidak bisa, belum dapat, ya saudara bisa berkata haleluya, 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 haleluya. Atau ya setiap kita harus sadar bahwa ada media yang bisa kita kobarkan roh. Nah, ketika kita kobarkan roh itu, harusnya fokus kita, korban yang kita harus ucapkan terima kasih adalah pengorbanan atas Kristus buat hidup kita. Jangan lupa mengucap syukur untuk keselamatan hidup saudara. Jangan anggap ringan, jangan anggap remeh, karena pengorbanan Kristus menjadi kunci untuk nanti kita menuju pada kekekalan. Jadi penyembahan itu tidak boleh terpisahkan. Lagu-lagu justru tidak boleh lagu-lagu yang terlalu kepada diri kita. Ya walaupun itu baik ya, walaupun itu Allah mengerti, Allah peduli pergumulan dan persoalanku. Betul, itu saya juga suka menyanyikan itu. Tapi tidak boleh terlalu ke situ. Justru kita harus kepada salib. Ucapan syukur, korban yang kita bawa kepada Tuhan, justru harus difokuskan kepada pengorbanannya. Nah, kalau kita melihat korban Kristus yang luar biasa itu, kita hanya suruh mengucap syukur, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Kristus yang sudah berkorban memberikan nyawanya agar kita bisa berjumpa dengan Bapa di dalam hadiratnya. Karena ketika dia berkata selesai, sudah selesai, it is finished, ruang yang tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang yang maha kudus justru terbelah sehingga setiap kita bisa langsung berjumpa dengan Bapa di dalam kehadirannya, di dalam hadirat. Itu bukan harganya murah. Hadirat Allah yang saudara dan saya rasakan hari ini tidak murahan, karena hanya lewat pengorbanan dari Yesus. Nah itu saudara, ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, ingat, iblis itu tidak begitu senang untuk saudara bisa menyembah. Dia daging saudara pun tidak, karena daging selalu berlawanan dengan roh. Daging itu akan berlawanan dengan roh. Ketika roh saudara mau dalihkanlah untuk berbagai dalih, berbagai hal, sehingga saudara tidak benar-benar bisa mengalami Tuhan. Tapi saudara ingat, saudara harus lawan. Bukan hanya lawan iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh, kata firman Tuhan. Karena kita tahu apa sih lawan kedagingan saudara.
supaya bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik, mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus. Jadi saya menyarankan di setiap worship jangan lupa untuk bersyukur buat pengorbanan Tuhan buat hidup kita semua. Jangan lupa untuk mengatakan itu, karena di salib itulah terjadi pertukaran. Kalau kita bisa menyelami salib itu buat hidup kita, justru semuanya telah selesai. Kutuk dirubah jadi berkat, sakit diubah dengan kesembuhan di itu. Kematian kekal justru ditukar dengan kehidupan yang kekal. Tidak ada hal yang tidak terselesaikan ketika saudara dan saya memandang pada salib. Jadi saya mengajak kita semua, penyembahan harus difokuskan kepada pengorbanan Kristus. Jangan terus berfokus hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara ini. Ya, kita tahu, kita semua tahu, kita perlu Tuhan, kita perlu jawaban atas segala doa kita. Tapi angkat diri kita harus ke lebih tinggi levelnya untuk melihat kepada Kristus, karya penebusannya buat hidup saudara dan saya. Maka dengan demikian saudara akan mudah melihat setiap tantangan yang ada. Ya, akan mudah melihat tantangan yang ada. Nah, saya kira itu dulu yang saya sampaikan tentang equipping malam ini. Jadi saya ingin memperkuat kita, bangunlah kedisiplinan. Jangan berhenti berdisiplin membaca firman. Jangan berhenti membangun disiplin doa dan membangun atmosfer rohani saudara. Jangan berhenti ada di dalam kelompok kecil, grup, accountability group. Dan jangan berhenti beribadah di dalam ibadah korporat dan bangun disiplin 5 hal ini dengan disiplin melayani Tuhan. Saya percaya kalau itu semua dilakukan, karunia-Mu akan berkobar-kobar. Karunia yang berkobar-kobar itu yang membuat engkau berespon benar ketika tantangan dan persoalan itu datang dalam hidup saudara. Dan jangan lupa, ingat ya, bahwa pengorbanan Kristus menjadi kunci dalam penyembahan kita. Bukan diri kita, bukan pergumulan kita, sehingga kita datang kepada Tuhan. Walaupun Tuhan menarik kita dengan mengizinkan berbagai tantangan dan pergumulan. Ingat saudara, tantangan dan pergumulan adalah cara Tuhan mengalihkan saudara untuk kembali kepada Tuhan. Ya, karena kita semua, kalau kita tanya kapan orang begitu serius cari Tuhan, adalah ketika mereka mengalami tantangan dan pergumulan. Tapi saya mendorong kita, bangunlah kedisiplinan itu, supaya saudara lupa kapan tantangan dan pergumulan itu datang. Karena saudara dengan mudah mengatasi tantangan dan pergumulan itu. Karena kalau kerohanianmu berkobar-kobar, kamu lihat masalah itu biasa saja. Biasa saja. Ya. Kalau tidak, saudara begitu luar biasa karena mengalami masalah itu, begitu menekan saudara, karena kalau saudara kerohanianmu ada di lembah yang paling dalam. Bangun supaya atmosfer rohanimu tetap ada di level yang tinggi. Maka ketika kesulitan dan tantangan itu datang, saudara tahu bagaimana melihatnya. Karena kesulitan dan tantangan itu ada di bawah. Kalau rohanimu tinggi, kamu bisa lihat ke bawah. Tetapi kalau kamu ada di bawah, kesulitan dan tantangan akan makin menekan kamu untuk turun ke bawah. Dan itu maksudnya dia, supaya kita tidak berdaya. Pandang salib saudara. Jadi kita menyembah bukan untuk servis diri, untuk bisa dapatkan hati Tuhan buat jiwa-jiwa. Jadi kita menyembah supaya kita dapatkan hati Tuhan buat komunitas kita. Kita menyembah supaya dapatkan hati Tuhan buat lingkungan kita, tempat kita bekerja. Supaya revival itu bisa terus terjadi. Itu maksudnya. Bayangkan setiap orang membawa hati Tuhan, kerinduan Tuhan buat orang yang dia temui. Itu luar biasa. Jadi saya dorong kita, mari untuk kita tidak hanya menjadikan ini sebagai program untuk kepada kita terus-menerus. Jangan. Udahlah, kita cukup. Karena gini, Tuhan tahu saudara dan saya apa yang kita perlukan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, nanti itu seperti Daud. Sebelum keluar dari dasar hati kita yang terdalam, sesungguhnya dia sudah tahu. Bernyanyilah untuk menyenangkan dia. Bernyanyilah untuk mengucap syukur buat pengorbanan salibnya buat hidup saudara dan saya. Dan saudara akan melihat penebusannya dan realisasi penebusannya akan turun menjadi ganjaran
untuk hidup saudara di masa yang pandemik ini. Saya kira itu dulu, dan kalau ada pertanyaan boleh nanti difasilitasi supaya kita bisa berdialog. Jadi equipping ini bisa dua arah gitu. Ya. Oke, ya. Luar biasa ya saudara, malam hari ini sangat dibukakan banyak hal tentang penyembahan. Dan Bapak Sunan akan menolong kita juga ya untuk nanti bisa tanya jawab. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya bisa langsung atau lewat chat juga boleh. Atau mungkin Bapak Sunan mau ada yang bertanyakan terlebih dahulu, silakan. Ya, kita undang dulu deh. Kita undang teman-teman. Ada yang mau langsung buka suara pun boleh. Ya, silahkan buka mic. Silakan saudara bisa langsung buka mic-nya. Yang mau bertanya, yang mau meneguhkan juga boleh. Ya, silahkan. Mungkin bisa buka kamera Ya, kali ya. Ya, buka kamera dan buka mic-nya biar kelihatan. Ya, tapi memang tadi disiplin 5 hal tadi memang salah satu kunci ya Bang Edi ya. Ya. Salah satu kunci bagaimana roh kita berkobar-kobar, nggak cuma salah satu ya, tapi 5 hal tadi yang membuat kita bisa mengalami kebangunan rohani. Dan tadi saya catat beberapa hal ya, bahwa dalam penyembahan itu ujungnya adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dan kita tahu isi hati Tuhan ya Bang ya, bukan hanya buat kepentingan kita, bukan supaya kita dipuaskan dan diberkati, tapi supaya kita sungguh-sungguh mengalami hatinya Tuhan, berjumpa dengan Tuhan gitu ya. Ya, silakan. Kalau kita ada di rumah Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, kan sebetulnya konsepnya seperti konsep anak sulung. Anak bungsu itu ketika pergi dan balik kan bapaknya menyambut. Nah, waktu bapaknya menyambut itu kan anak sulungnya berkata, kok saya kenapa nggak dipestain ya? Kok ini? Terus kan bapaknya bilang, nak, kepunyaanku, semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti kan kamu nggak perlu minta gitu, karena kamu ada di dalam rumah gitu. Bayangkan kita, keintiman kita dengan Tuhan, kita hidup dengan Tuhan, kita hidup di hadirat Allah, ini nggak usah minta gitu. Otomatis di surga akan mensuplai yang kamu perlukan. Justru yang kamu minta, perhatikan orang-orang lain. Jadi bapaknya tuh pengennya anak sulung itu, perhatikanlah tukang-tukang, perhatikanlah buru-buru yang menjaga domba-domba kita, perhatikan mereka. You punya keperluan, nggak usah pikirin. You, kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu gitu. Nah, kita di dalam rumah Tuhan, tapi kita jadi kayak pengemis, minta terus gitu. Ini saya kira agak kurang ya, maksudnya. Makanya kita harus naikkan level rohani kita, ya. Bahwa kepunyaan Bapa, kepunyaan kita, gitu. Ya, ingat waktu kita bangun industri itu salah satu pernyataan yang penting itu, ambil yang kamu perlu, gitu kan. Pak Untung masih ingat ya dulu kan? Kan itu pesan yang pada waktu yang lalu, tetapi pesan dari founder kita yang mengatakan ambil yang kamu perlu. Jadi waktu itu saya rema banget. Iya benar ya. Mestinya kalau saya di rumah Tuhan, saya ada di dalam rumah Bapak saya, dan semua kepunyaan Bapak adalah kepunyaan saya tinggal ambil yang saya perlu. Ya tentu Bapak tidak mau saya memakai itu untuk foya-foya, akhirnya hilang lagi seperti anak bungsu kan. Ya, itu. Jadi, tetapi anak sulung justru hilang di dalam karena dia tidak menyadari bahwa sebenarnya kepunyaan Bapa adalah kepunyaan dia. Nah, di dalam hadirat dulu jangan sampai kita kehilangan kekayaan itu. Jadi kalau kita mau dapatkan hati Bapa buat kita, karena hati Bapa itu buat orang lain. Jangan pikirin dirimu, kamu pasti terlihat. Ya, itu ya. Ya, baik. Ini ada Novita sudah buka mic, ada Bu Yani sudah buka video. Ada yang mau tanya Bu Yani? Atau Novita? Silahkan. Novita? Belum sih, belum ada. Oh, oke. Ini ada Bu Yani mau tanya? Enggak, Pak.
Oke. Tanya nggak tahu. Parudinya di belakang. Tadi Oh. Ricci mau tanya? Barangkali. Ya, sudah jelas sih. Ini penyampaiannya memang ini sih saya tambahin memang kita harus terus membangun manusia roh kita untuk kita tetap ini ya berkobar. Walaupun mungkin kadang-kadang kompaknya nggak terlalu semangat, tapi kalau dari kitanya membangun keintiman, pengen aja sih melayani ini itu jiwa-jiwa. Itu aja sih. Terima kasih. Ya. Pak Rudi di mana Pak Rudi? Layani. Pak Untung. Ya. Pak Untung. Kak Untung. Oh, ada nih rupanya. Ada rupanya. Apa kabar hambanya? Ini kayaknya pada malu-malu nanya, saya nanya deh. Boleh nih Pak Suwandi mau tanya, silakan. Tadi dibilang mengobarkan roh ya, dengan bahasa roh. Kemudian pertanyaannya sih, kita tahu ya banyak lah, bukan beberapa, anak-anak Tuhan banyak yang juga bahasa rohnya jadi lafal. Dan lafal itu berasa banget dari kita punya Roh Kudus. Kalau orang bahasa rohnya lafal, kita bisa ngerasain. Kalau yang peka ya. Nah itu bagaimana? Apa orang seperti itu nyembah Tuhannya pun secara fake ya atau palsu ya. Kemudian untuk bahasa roh ya. Nah ada orang yang bilang, saya nggak punya karunia bahasa roh. Kalau menurut saya sih bahasa roh bukan karunia. Itu bahasa komunikasi ke Bapak di sorga. Yeah. Jadi ada orang yang prinsipnya dia bilang, saya nggak karunia bahasa roh, jadi jangan paksa saya bahasa roh. Saya udah nyembah Tuhan juga. Buat Kak Eli, 2 pertanyaan itu, ada orang bahasa roh lafal, ada yang karismatik banget, dia jadi lafal, langsung begitu belum doa udah bla 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 duluan. Saya nggak ini enggak. Tapi kita bisa ngerasain lah yang lafal sama yang benar-benar murni bahasa. Pertanyaan kedua, ada orang yang bilangnya ini yang tidak karismatik banget. Oh, saya tidak punya karunia bahasa roh, jadi ya saya komunikasi sama Tuhan lewat doa aja. Itu sih Kak Eli, 2 pertanyaan. Oke Pak Suwandi. Jadi memang yang pertama tentang bahasa roh, apakah itu lafal? Memang bahasa roh adalah bahasa yang Tuhan kasih buat kita untuk berkomunikasi, dan itu mulut itu hanya menjadi media gitu. Tapi sesungguhnya hati yang berkomunikasi kepada Tuhan, roh kita, bunyinya bisa macam-macam. Tapi yang pasti gini, setiap orang yang bisa mengkonfirmasi dia lagi berlafal atau dia berbahasa roh beneran. Karena gini, kalau saya secara pribadi, saya ingin bersaksi buat saudara. Kalau saya berbahasa roh, otak saya seperti di mute. Saya nggak bisa bahasa roh, kura, bahasa kara, labashika, takara. Sementara pikiran saya mikirin bakmi, kuetio, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Waktu saya concern itu, saya bahasa roh, itu benar-benar seperti otak itu di mute gitu. Jadi roh saya yang berkata-kata kepada Tuhan. Nah, karena ketika kita berbahasa roh, kan kita membangun diri kita. Ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata langsung kepada Tuhan. Nah, banyak orang Abalov atau bahkan gereja-gereja karismatik, ketika mereka mulai berdoa, mereka mulai berbahasa roh. Sebetulnya itu lagi bangun kesadarannya sih. Ya, sikataka manajara. Sebetulnya dia bangun kesadarannya karena tadi dia mungkin lagi aktivitas apa, ngobrol apa, mikirin apa gitu ya. Nah sekarang mau untuk ngomong sama Tuhan perlu ada waktu nih, mau ngomong apa ya? Ya, nah jembatannya adalah itu. Kalau kita memahami ini, sebetulnya itu tidak perlu terganggu. Tentang kalau menurut saya ya, tidak perlu kita terganggu dengan situasi itu. Karena dia latah, ya semua kembali tadi saya bilang, kembali kepada orang yang itu. Karena karunia tunduk kepada orang itu. Ya, karunia nabi sendiri tunduk kepada nabinya. Nah, apakah dia latah atau benar-benar dia lahirkan dari roh?
ya itu kesaksian roh dan mestinya orang di sekitarnya juga dapat menyaksikannya. Tetapi kalau seandainya ketika saya dengar Pak Untung berbahasa roh, tapi dia belum, kayaknya ini Pak Untung latah banget, setiap doa mesti itu dulu ya, baru itu. Saya harus pahami bahwa itulah jembatan yang dia bangun untuk ketika dia ngomong sama Tuhan. Supaya dia bisa connect dulu, karena orang kalau nggak connect dengan Tuhan, dia bisa berdoa, hanya doakan program gitu. Dia bisa ngedoa, tapi dia tidak mau mendoakan, rohnya tidak mewakili orang-orang yang didoakan. Padahal mungkin ketika dia sedang menyiapkan rohnya, dia bisa menyelami hati Tuhan kepada orang yang adanya. Karena ketika saya berdoa, saya sesungguhnya saya menjadi imam buat orang-orang yang saya doakan. Dalam waktu yang sama ketika saya berdoa, saya juga menjadi nabi atau saya memfasilitasi Tuhan lewat hidup saya kepada orang yang saya layani, saya doakan. So, itu kan penting, orangnya bersiap untuk bisa memerankan dua fungsi ini, fungsi keimamatan maupun fungsi kenabian. Jadi, saya sebetulnya menyarankan, ya walaupun mungkin untuk orang-orang yang tidak dalam tanda kutip berbahasa roh itu menjadi gangguan, tapi ya nggak apa-apa. Niat kita adalah connect dengan kepala supaya kita berbicara apa yang maksudnya kita bisa menyelami hati orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan di dalam roh ya tentu, dan juga secara rohani saya bisa tahu apa yang nanti surga mau untuk ke orang ini, karena doa itu dua arah. Ya, doa itu bisa dua arah. Ketika kita berdoa, kita seperti menyampaikan nubuatan. Ya, jadi ketika saya berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk setiap tangisan yang ada di dalam hatinya, setiap keluhan yang tidak terucapkan di dalam itunya. Kan itu kan saya tidak menyadari, tetapi ketika saya kata-kata itu saya ucapkan dan seperti tidak dikalikan sendiri, siapa yang mendorong saya untuk ngomong seperti itu kan pekerjaan rohani. Itu pekerjaan rohani. Nah, setiap kita harus menyadari jembatan kita untuk masuk ke area itu caranya bagaimana. Ada orang yang tidak, mesti nyanyi dulu satu lagu, baru bisa masuk ke jembatan itu, bisa masuk ke sana. Ya nggak apa-apa, medianya berbeda-beda. Ada orang yang berbahasa roh dulu, silahkan gitu ya. Nah, kalau tadi disampaikan, tadi kalau orang tidak berbahasa roh, ya kita tidak mau perdebatkan masalah itu. Tapi ini equipping ini karena buat kita orang Abalov yang sudah notabene sudah ikut SPK, itu semua kita mengalami baptisan Roh Kudus, ya saya menyampaikannya di sini. Kalau saudara di sini ada yang ikut belum berbahasa roh, ya saya menyarankan ya bisa nyanyikan haleluya, 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 atau apapun namanya, silahkan. Tapi yang pasti roh saudara harus terkonek dengan rohnya Tuhan. Nah, rohnya Tuhan. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang Roh Kudus create lewat mulut kita untuk kita bisa melafalkannya, dan itu bisa seperti suatu latah. Bisa. Tetapi dia nggak boleh jadi dewanya, latahnya itu bukan dewanya, itu bukan. Tapi roh saudara tidak. Aku tidak sedang berdoa dengan akal budi. Kadang aku berdoa dengan akal budiku, tapi kadang aku berdoa dengan rohku. Nah, itu maksudnya. Jadi ada jembatan. Nah, ketika kita mengalir, ketika kita mengalir, kadang-kadang di tengahnya kita bisa sampaikan pesan Tuhan. Kan di koram doa ini kan begitu kan. Kadang di tengah-tengahnya ada firman Tuhan yang tiba-tiba keluar. Nah, ingat, firman itu datang karena Sang Firman berbicara kepada kita, lewat kita, untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi dalam fungsi itu, doa itu dua fungsi itu. Fungsi keimamatan dan fungsi kenabian. Ya, jadi kalau ternyata dia tidak ada yang tidak berbahasa roh, ya saya kira nggak usah kita perdebatkan, karena kita batasi saja, karena equipping ini buat kita yang sudah penuh dengan karunia. Ya, penuh dengan roh. Oke.
Saya kira itu Pak Suami. Ya. Mau tanya nih Pak Sunan ya, mau Bang Eli. Malam Bang Eli. Oh apa iya. kabar? Ya. Waduh, si suhu baru keluar nih. Bang Eli ini mau tanya nih, biasa ya sekitar Komsel lah ya. Kadang-kadang kan kita udah di-equip nih Bang Eli kan, tentang Mazmur, pujian, penyembahan di Komsel. Nah awal-awal ini yang terjadi di Komsel nih, termasuk Komsel saya. Nggak tahu yang lain, saya rasakan mungkin ada juga sama ya, serupa ya. Nah, kita udah di-equip sama Bang Eli, dulu teman-teman lah tim kan. Nah, kita udah praktekkan nih, pada saat menyembah kan masing-masing bermazmur dong ya. Wah, karunia-karunia awal-awal, wah ada pesan-pesan Tuhan. Nah, lama-lama kan berkali-kali nih kita lakukan nih Bang Eli kan. Sehari, 2 kali, 3 kali. Lama-lama mulai tuh nggak ada yang bermazmur lagi. Lama-lama balik lagi ke yang lama lagi. Satu pujian, satu penyembahan, tutup dengan buka dengan doa. Akhirnya gini nih Bang Eli. Nah, awal-awal semangat. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, ya saya rasa nggak ada, saya aja mungkin ada yang lain juga lah ya. Nah, akhirnya sekarang suka kembali ke yang lama lagi. Nah, gimana Bang Eli caranya tuh Bang Eli supaya kita bisa tetap ya tracknya bener lah. Nggak ada yang salah sih, cuma kita mau yang ada pesan-pesan Tuhan disampaikan kan jauh lebih semangat ya, pulang bawa berkat, wah sampai pesan Tuhan nih. Nah gitu Bang Eli. Ya memang jadi penyembahan sendiri kita harus menyiapkannya. Jadi saya sebetulnya ini equipping sekaligus untuk yang ditugaskan untuk menyiapkan lagu, menyiapkan penyembahan. Sebaiknya tidak menyiapkan hanya lagunya, tapi pesan di balik itu ketika worship itu berjalan. Itu harus disiapkan dan di-share. Teman-teman, saya malam ini memilih lagu ini karena saya dilawat Tuhan ketika saya menyanyikan lagu ini. Ketika saya menyanyikan lagu ini dalam minggu ini, saya punya pengalaman begini. Ceritain dulu di pengalaman depannya. Dan karena itu saya berharap kita semua mengalaminya. Dan mari kita saling memberkati. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bisa saja kita sedang siapkan untuk punya hati Tuhan buat lingkungan kita, kota kita. Jadi pasti tidak hanya buat aja. Karena kalau pesan Tuhan itu kan kita jadi kayak terus mutar di situ aja. Padahal beban kota dan bangsa kita itu ada di tengah kita. Yang harusnya kita di dalam komunitas lingkungan itu, kita menjadi tiang apinya Tuhan, tiang doanya Tuhan untuk lingkungan di mana kita berada. Dan problem-problem itu harus ada di tengah kita. Harus kita menjadi solusi. Bukankah rumah Tuhan harus menjadi solusi, pusat solusi? Kan rumah Tuhan tidak hanya ngomong tentang industri. Rumah Tuhan adalah di mana setiap kita ada di dalam tempat itu. Justru kita menghadirkan rumah Tuhan yang akhirnya orang-orang akan datang ke situ. Nah, mereka belum datang, tapi masalah mereka bisa datang. Masalah mereka, kesulitan mereka bisa datang. Nah, kenapa kita tidak menjadi tiang penopang untuk berdiri menjadi wakil, standing in the gap, berdiri antara Tuhan orang-orang itu, menjadi ketika kita berputar hanya di kita gitu. Tapi kalau kita range-nya jauh, misalnya ya itu saya bilang di Paskah ini ya setiap orang mari bersyukur. Apa sih kamu syukuri untuk Paskah ini? Pengorbanan Kristus. Apa sih yang kamu diingatkan? Ayo. Jadi bernyanyinya tidak hanya bernyanyi kepada untuk mendapatkan pesan Tuhan. Justru setiap kita dikasih waktu untuk menyanyikan ucapan syukur buat pengorbanan Kristus buat hidup kita, buat keluarga kita. Ya. Dan bahkan kalau begitu di tengah-tengahnya itu langsung menyampaikan nubuatan. Kami tahu Tuhan, penebusan-Mu tidak hanya berhenti untuk hidup kami, tapi penebusan-Mu untuk anak-anak kami, penebusan-Mu untuk cucu kami, untuk keturunan kami, untuk keluarga besar kami. Kami tahu mereka akan diselamatkan. Itu kan kaya sekali gitu. Ya. Nah, ketika kita menyempitkannya hanya untuk kita dapat pesan Tuhan hanya buat diri kita dan begitu, itu jadi sempit gitu. Kekayaan worship itu jadi sempit. Nah, jadi Pak Rusmi saya saranin, ayo
kan malam ini misalnya kita tahu situasi Ukraina apa gitu ya. Yuk mari kita berdoa buat ini. Worship kita mau tujukan untuk bangun saudara-saudara kita yang ada di Ukraina yang mungkin mereka sedang mengalami ketakutan karena itu. Ya nggak salah, karena itu kita bagian dari keluarga kerajaan Allah. Jadi justru ketika worship itu ya, ketika kita worship kan kita tadi saya bilang melakukan fungsi kenikmatan dan fungsi kenabian untuk ini. Jadi kita tidak datang ke Ukraina, tapi kita bisa mengirim doa. Aku di Ukraina, dengarlah. Tuhan ada bagimu, Tuhan ada kekuatan bagimu, Tuhan tempat perlindunganmu dan seterusnya. Bisa berbagai hal. Ya, bangsa kita membutuhkan doa-doa kita. Ya. Jadi Komsel mari jadi pusat solusi yang tadi dimaksudkan oleh visinya industri ini. Ya, kita mulai dari Komsel. Tidak lagi untuk melihat hanya kepada setiap anggota Komsel yang terjawab kebutuhannya. Sekali lagi Pak Rusmin, setiap orang kalau intim dengan Tuhan dan ada di rumah Tuhan, apa yang punya Bapak, punya kamu. Jadi bukan hanya batu-batu permata, bukan. Tapi ada punya yang lain, semua yang ada di bumi ini. Punya Pak Rusmin juga, ya. Dan semua anggota Komsel. Iya, benar dong. Ya, saya kira Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk itu. Karena harta orang fasik ada di luar sana yang kemudian harus dibawa ke rumah Tuhan mestinya. Untuk dipakai buat pekerjaan misi, bukan untuk kita, gitu, untuk foya-foya, bukan. Tapi mestinya kekayaan ketika kita ada di hadirat Tuhan menolong kita untuk kita makin kaya melihat bahwa Bapa kita luar biasa. Rancangannya kepada dunia ini, kepada lingkungan kita, pada kota dan bangsa kita lewat hidup kita. Ya. Oke, jadi Pak Rusmin saya titip pesan ini. Jangan berputar-putar hanya di anggota Komsel. Ada banyak pekerjaan hal yang lainnya. Yang ketika kita menyembah, kita bawa misi Tuhan. Thank you, Bang Eli. Oke, tadi. Udah lama nih baru lihat muka nih. Ada, kita sering lihat kok di streaming Bang Eli ada juga. Oh, puji Tuhan. Oke, ya lanjut dah. Ya. Oke, tanya Pak Rusmin. Bang Eli, ada yang tanya, pada dasarnya mau mengerti tadi tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jadi dihubungkannya tuh sebenarnya apakah yang dimaksud artinya connect sampai ke dalam roh. Nah, yang terkait jadi artinya ada yang tanya lagi juga yang lain barangkali. Jadi menyembah itu harus menyanyi atau tidak? Dan kalau suara fals bagaimana gitu ya? Nah. Ini real sehari-hari Bang. Ya, betul. Penyembahan tidak selalu melulu dengan menyanyi. Karena penyembahan adalah respon kita atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika saya menanggapi Tuhan dan kehadirannya di dalam hidup saya, di dalam hidup 2-3 kumpul dalam namanya, dia ada di tengah kita. Respon kita itu yang disebut tanggapan kita adalah worship. Nah, saya suka dengan statementnya Pak Michael Chandra. Kalau ibadah menjadi sarana, sasarannya adalah penyembahan. Kalau penyembahan menjadi sarana, sasarannya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan adalah sarana, maka transformasi kehidupan kita adalah sasarannya. Ya, jadi urutan-urutan itu menjadi baik sekali kalau bisa kita praktekkan. Nah, bagaimana dengan lagu? Lagu menjembatani penyembah itu. Karena lagu itu kan sudah kata-katanya dibuat untuk membuat kita menyadari Tuhan, dan lagu itu sekaligus menjadi hadiah yang kita bawa kepada Tuhan. Ya, karena menyanyikan nyanyian adalah suatu perintah. Bernyanyilah bagi Tuhan, itu perintah. Nah, bagaimana dengan suara yang fals, suara yang itu? Tuhan tidak pernah menolak orang yang suara fals. Ya, orang di sekitar kita yang menolak kalau kita nyanyi suara kita fals, tapi Tuhan tidak. Makanya kalau kita nyanyi di Zoom atau di ini, ya udah kita nyanyi saja, karena yang suara kita ya kita akan nikmati sendiri gitu. Dan Tuhan tahu karena Dia yang kasih suara itu. Ya, Dia yang kasih suara itu. Jadi apakah Tuhan bisa nikmati? Tuhan nikmati.
karena Tuhan menikmati setiap pemberian yang lahir dari hati saudara kepadanya. Jadi Tuhan menyukai penyembahan itu. Nah, lagu sekali lagi menjadi jembatan kita di ujungnya. Ketika kita menyanyikan ku bersyukur Bapa, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, gitu ya. Ku bersyukur Tuhan. Nah, ketika kita ngomong ku bersyukur Bapa, karena gini, lagu itu kita tema apa yang kita mau angkat untuk mendekat kepada Tuhan dalam penyembahan itu. Kalau kita ngomong nyanyi lagu ini, berarti tentang mengucap syukur. Ya, apa yang kita mau syukuri ya? Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, saya tidak bayangin bahwa omset penjualan di toko bisa naik luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kan banyak orang bisa bersyukur, kan? Ya, bersyukur macam-macam. Terima kasih Tuhan, karena ibu kota baru akan dibuka. Kalau Tuhan berkenan, saya dapat kesempatan untuk buka toko di sana dan seterusnya. Ya macam-macam. Atau kita buka abalok di ibu kota baru, bisa kan? Ya, siapa tahu memang itu bisa terjadi. Ya, pokoknya ingat, lagu itu menjadi jembatan untuk kita ungkapkan isi hati kita. Makanya semua pemilih lagu, ketika saudara memilih lagu untuk baik itu Zoom maupun untuk komsel, itu saudara harus berdoa. Karena lagu itu harusnya mewakilkan semua kita untuk join di dalam worship dan semua kita dalam tema yang sama. Nah, jadi apakah bisa bernyanyi? Bisa saja tidak ada lagu, bisa saja. Saudara mengatakan terima kasih Tuhan, kau ada di sini. Oh haleluya, aku tahu Tuhan. Ketika di motor, saudara tidak ada lagu, tapi saudara bisa dilawat Tuhan, bisa di mobil, bisa di mana, bisa mengalami lawatan Tuhan, bisa ketika saudara terkonek dengan kepala. Ketika saudara menyadari Tuhan ada di mobil saudara, di kendaraan, di motor saudara, bisa tanpa lagu pun bisa. Tapi saudara bisa katakan haleluya, haleluya, bisa langsung bermazmur aja bisa. Tetapi kenapa nyanyian? Karena nyanyian menghubungkan kita dan mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan pada hidup kita. Karena ketika nyanyian itu kita lakukan, otak kanan kita terbuka untuk mengingat semua perbuatan baik Tuhan. Ya, ketika orang bernyanyi, itu otak kanannya terbuka, ya, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ya, makanya gampang dia bisa tersentuh dan seterusnya. Karena ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan, siapakah kita sehingga Tuhan berbuat baik begitu? Apa kita punya jasa kepada Tuhan? Apakah kita lakuin sesuatu? Apakah kita pantas harus ditolong? Kan Tuhan nggak harus nolong saudara dan kita, tapi Tuhan mau melakukannya. Nah, itu sebabnya mendasari penyembahan kita. Ya, saya kira itu. Oke. Ya. Terima kasih Bang Eli. Nah, ini ada yang tanya lagi juga. Ini, Shalom Bang Eli, apakah rasa haus dan rindu kangen kepada Tuhan untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan sebelum masuk penyembahan merupakan motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan? Kalau enggak, motivasi hati yang benar itu sebenarnya seperti apa? Iya, saya kira itu yang paling benar, karena banyak orang tidak haus dan lapar akan Tuhan. Mereka haus dan lapar akan dunia ini, haus dan lapar akan internet, dengan berita, dengan segala macam hal-hal itu. Justru kalau orang itu mengalami haus dan lapar akan Tuhan, itu justru permulaan yang baik. Itu sumber kehidupan kita. Ya, dan jiwa kita, ya, di hati kita hanya terpuaskan kalau kita benar-benar mengalami Tuhan di dalam hadirat. Ya, makanya ketika orang menyanyikan, menciptakan lagu, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Jadi ini bukan saya ngomong untuk membuat lagu itu apa salah. Itu sebenarnya lagu itu dalam karena ekspresi waktu orang ada tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tapi lagu itu menjadi salah kalau hanya fokusnya untuk dia nyembah asik sendiri, tidak ada sampai ke disiplin yang ujungnya untuk melayani.
Dia terganggu karena di dalam kelompok yang bersama. Dia tidak mau ada dalam ibadah. Nah, ini berarti ini ada yang salah dengan ini. Dia tidak menemukan hati Tuhan, dia hanya menikmati, ya dia servis hanya jiwanya saja untuk dia asik gitu. Karena makanya ada orang yang memakai istilah gereja udah seperti candu juga gitu. Jadi orang menyembah kayak candu, menemukan musiknya pulang segar gitu ya, segar. Minggu datang lagi segar lagi gitu. Setelah itu beberapa hari HP Kamis segarnya hilang gitu, segar lagi. Saya kira tidak demikian. Makanya pelihara rasa hausmu kepada Tuhan, itu akan menjadi kunci untuk kita hidup melekat kepada Tuhan. Orang kalau nggak haus, berarti dia seperti nggak butuh Tuhan. Haus dan lapar kita akan Tuhan harus terpelihara setiap saat dan waktu, supaya kita benar-benar hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi benar, kalau saya bilang awalnya kita harus haus dan lapar akan Tuhan, apakah itu benar? Itu justru benar. Karena banyak orang tidak lapar dan haus ke Tuhan, justru hanya menjalankan rutinitas agamawi, program. Dan itu yang Yesus tidak suka. Ya, Yesus kan malah menawarkan barang siapa haus, datanglah dan akan dipuaskan. Ya, oke. Oke. Saya mau pertajam sedikit kayak Bang Eli. Maksudnya kalau hausnya mengalami suasana hadirat Tuhan. Nah, ya kalau suasana kan banyaknya begitu kayak Bang Eli ya. Kadang-kadang kan yang sekarang pun yang suka Zoom segala macam kayak merasa satu. Nah, kangen kadang-kadang malah kangen suasana. Kangen suasananya bukan kangen Tuhan gitu. Nah, ini gimana Bang Eli? Ya, saya kira tetap kita luruskan. Nah, makanya prolog di awal ketika kita datang kan perlu bangun kesadaran orang. Karena orang datang ketika awal itu, ketika kita memulai sesuatu kan bisa macam-macam. Ingat, ibadah ini ada untuk kita bisa menyembah bersama. Penyembahan ini kita lakukan bukan untuk diri, supaya kita menangkap isi hati Tuhan dalam hidup kita. Ujungnya kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau malam ini atau saat ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, izinkan Tuhan menaruh hati dan rencananya dalam hidupmu, supaya engkau tidak melayani ego dan dirimu sendiri. Tapi engkau, dan ingat, supaya hidupmu berubah di ujungnya, dan engkau membawa perubahan kepada dunia ini. Ya, itu kan sebetulnya muaranya, itu urutan-urutannya. Jadi ya jangan berhenti untuk mengungkapkan Tuhan ada di sini. Mari kita nikmati Tuhan. Mari kita kan gini kan, walaupun suasana kebersamaan ini menjadi penting gitu ya, fellowship-nya baik untuk kita, tapi dia bukanlah segala-galanya. Yang menjadi pusat dari aktivitas ini semua tentang Yesus. Semua tentang Tuhan dan karyanya. Makanya kita harus, pemimpin penyembahan saya kira harus menjadi kunci penting untuk memulainya. Jangan sekedar para pemimpin mengevaluasi ya, untuk para penyembah kita, pemimpin kita, supaya mereka mengingatkan ingat orang-orang harus dibawa untuk haus berjumpa dengan Yesus. Bukan haus ketemu ibadahnya, bukan atmosfer. Benar, Sunat. Saya kira setuju. Oke. Nyambung lagi, Bang Eli. Ini kan kita sebentar lagi akan persiapan nih, baru mulai persiapan untuk ibadah per area, per wilayah gitu ya. Lalu kemudian kan ada kemungkinan kita akan menyiapkan pemain-pemain musik yang baru, pemimpin pujian baru, yang mungkin kualitasnya tidak seperti standar yang yang bagus deh gitu ya. Nah, gimana nih Bang Eli? Nah, apakah itu bisa mempengaruhi atau apakah seharusnya itu tidak mempengaruhi kita menyembah Tuhan? Berpengaruh, saya kira iya. Karena ketika kita berjumpa dan kita menarik orang dengan ekspektasi yang berbeda, itu pasti ya
beda juga ekspektasinya. Nah, makanya sosialisasi untuk ibadah core will ini saya kira menjadi kunci penting. Bahwa ingat, ini seperti ibadah Zoom yang kita pindahkan di dalam pertemuan raya, gitu ya. Jadi ya cuma kalau mereka mengajak keluarga mereka, saya kira perbaikan-perbaikan harus tetap dilakukan. Karena ya tidak semua orang level rohaninya sama, sehingga mereka bisa menerima situasi itu, ya, kesalahan itu. Karena gini, kalau di Zoom mungkin orang langsung paham karena memang begini situasinya, ya. Tapi ketika kita bikin pertemuan raya, ya namanya juga pertemuan raya, gitu. Ya, ekspektasi orang berubah. Nah, tinggal saudara para pemimpin kerja keras untuk memberikan sosialisasi kalau ternyata skill-nya ternyata orang-orangnya pas-pasan. Gitu. Karena mereka kan setiap kali datang di industri kan sudah punya bayangan. Oh, ini dapat suasananya begini nih, ya, gitu kan? Ya kan? Nah, kalau ini ya berhasil tidaknya sosialisasi ini akan menentukan di sana. Tapi ya semoga ini semua baik ya, semoga ini ya. Tapi ya ini akan menjadi tantangan ke depan. Ya, cuman keuntungannya adalah pelibatan orang lebih banyak untuk terlibat dalam pelayanan. Itu keuntungannya. Ya, cuman kalau kita tidak menemukan orang-orang yang berkualitas, ya itu menjadi persoalan. Tuhan tidak terganggu, orang-orangnya yang bisa terganggu. Ya, kayak tadi saya bilang, waktu suaramu fals, kamu tidak terganggu. Tuhan tidak terganggu karena Dia yang kasih suara. Dia tahulah suara kita begitu. Tapi orang yang mendengarnya akan terganggu. Makanya ya ini saya tidak masuk lebih dalam, tapi ini akan menjadi tantangan buat ibadah core will ini. Ya, berdoalah minta hikmat Tuhan. Karena kalau ini ide semua dari Tuhan, Tuhan akan punya cara untuk menolong bagaimana supaya namanya ditinggikan, dimuliakan. Gitu. Itu sih saya kira demikian. Oke, mungkin jadi ekspektasinya yang mesti dikelola ya. Jadi betul. Ekspektasinya perlu dikelola, di sosialisasinya bukan hanya sosialisasi ibadahnya, sosialisasi ekspektasinya, ya, ekspektasi tentang ibadah itu sendiri. Oke. Ya. Kita mesti sosialisasi ini ekspektasinya ini ibadah kekeluargaan ya. Ya. Ini kalau saya bawa mengisi keluarga gitu ya. Iya, saya bawa misalnya tim musik kita dari Jakarta yang sudah main alat semua canggih. Ketika kita mission trip, saya bilang ingat di sana nggak ada drumnya, simbalnya mungkin pecah, ininya nggak ada mic. Jadi lu main harus tahu diri apa. Jadi saya itu. Ya waktu mereka datang ketemu alatnya, ya mereka ketawa-ketawa gitu. Ya kalau nggak kan bayangan anak Jakarta kan manja-manja tuh. Alatnya, sound systemnya mesti mahal, apa gitu ya. Ingat, ini lu masuk ke desa, kita mission trip gitu. Jadi saya sudah mengkondisikan, jadi mengolah ekspektasi itu. Nah ketika sampai, ya tetap ketawa-ketawa, main dengan ala kadarnya. Nah nanti beda gitu. Semangat dia, roh mengedumalnya tuh nggak ada gitu. Jadi dia bisa enjoy dengan itu. Jadi mengelola ekspektasi saya kira itu perkataan yang tepat. Oke. Ini di chat masih ada beberapa pertanyaan, Sunan. Iya, masih ada beberapa pertanyaan. Ini ada yang penasaran. Ini nih Bang Eli, sebenarnya lebih bagus, lebih baik, lebih seru itu penyembahan di dalam ruangan atau di luar ruangan, Bang Eli? Di alam terbuka gitu, gimana Bang Eli? Ya, kalau Daud mengalaminya di alam terbuka, tapi sekarang alam terbuka kita semua ada orang nih, dunia makin penuh, ya, sehingga kita tidak ya saya kira di mana saja. Di setiap tempat bisa membawa kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Dia. Ketika kita melihat alam, ketika kita melihat gunung, ketika holiday, makanya ketika kita ada pergi, ya istilah anak milenial healing, mau pergi healing, jangan hanya healing buat diri sendiri, tetapi
muliakanlah Tuhan di dalam suasana healingmu, kayak liburan dan segala macam itu ya. Kalau kamu melihat tempat-tempat yang baru dengan view yang luar biasa, mestinya jangan lupa penciptamu. Saya suka ketika di alam bebas, saya suka ingat lagunya Pak Niko gitu ya. Ku kagumi ciptaanmu Tuhan. Ini lagu begini kan pasti Untung dan Sunan tahu. Alam semesta, ku kagumi ciptaanmu Tuhan, alam semesta yang luas ini. Dengan kuasa Kau telah atur semua. Kau besar dan ajaib Tuhan. Ini refnya lebih tahu. Segala pujian dan kemuliaan. Itu refnya banyak orang tahu, tapi sebenarnya depannya tuh lebih bagus tuh. Jadi lagu buat healing tuh di luaran tuh nyanyi lagu ini. Ku kagumi ciptaanmu Tuhan, alam semesta gitu ya. Tuhan, kita tidak menikmati buat keuntungan kita pribadi, tapi kita bisa memuji Tuhan untuk segala karya dan perbuatan. Kalau dinyanyi, jadi di luar ruangan, di dalam ruangan, oke. Ya, gimana? Kalau dinyanyiin di dalam ruangan kurang asik yang itu ya. Kurang asik ya. Siapa yang itu? Jangan lagi WL-nya melihat cewek-cewek, ku kagumi ciptaanmu Tuhan. Gitu. Kan bisa jadi bisa nggak jelas. Tapi kalau di luaran itu, karena dia ada alam semesta yang indah ini, Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Oke. Ya. Oke. Eli. Ini coba tanya yang mana, Mas Untung? Yang mana, Mas Untung? Coba ini ada beberapa pertanyaan, coba kita lihat dulu ya. Ada yang bertanya gini nih, Bang. Apa namanya? Ada jika kita suka memuji lagu-lagu rohani, ya. Tetapi juga karaoke lagu-lagu dunia, apakah boleh? Ya. Kalau saya memang sejak saya bertobat suka kadang-kadang ada ulang tahun dibawa ke tempat-tempat karaoke gitu ya, mereka karaokean. Saya tidak menyanyi itu. Ya, saya tidak menyanyi. Saya mau nyanyi, saya selektif karena lagu-lagu itu kata-katanya. Kan sebenarnya lagu itu melodi itu kata-katanya. Kadang-kadang itu lagu-lagu di karaoke itu lagu lebih banyak tentang perselingkuhan gitu, dan cinta-cintaan ya saya kurang gitu ya. Tapi kalau lagu-lagu yang sifatnya message-nya, pesannya bagus, jadi lagu itu karaoke sebenarnya boleh aja di karaoke, tapi ya kita masih hidup di dunia ya. Cuman selektiflah ketika memilih lagu. Karena lagu itu mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kadang lagu itu membangkitkan memori kita kepada trauma kita di masa lalu, padahal kita udah sembuh. Lagu kita ya, terlebih yang orang-orang lagu ya, di sepanjang jalan kenangan, itu lagu perselingkuhan. Sengaja aku datang ke kotamu. Itu kan sengaja aku datang ke kotamu kan. Itu kan lagu mau selingkuh tuh. Untuk berkunjung dengan pacar lamanya. Maksudnya itu lagu-lagu yang nggak itu, tapi ya ingat ya, semua hal itu ada powernya, itu terekam masuk ke dalam alam bawah sadar kita, di otak kanan kita. Nanti malah itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Ya jadi ya kalau saya memilih ya boleh nggak karaoke karena ada ulang tahun, ya nggak bisa dihindari, kita pendeta pun ke sana. Cuman saya kalau disuruh untuk lagu nyanyi lagu rohani, atau saya memilih lagu yang sifatnya pesannya ya lagunya pesannya yang lebih umum gitu. Ya jadi ya tidak apa-apa, karena lagu-lagu pesan moralnya baik pun lagu-lagu sekuler sangat banyak. Jadi
ya bisa banyak yang kita bisa nyanyikan, ya. Karena untuk hanya membangun di sana, jangan sampai tenggelam asik sampai merem itu ya, karena jadi kita bedain ini nyanyi lagu gereja atau lagu dunia kok asiknya sama gitu. Ya. Jadi ya saya kira PKS harus atau bahkan teman-teman di tempat ini pilihlah yang mana yang baik karena kamu sudah ditebus ya. Jadi jangan lagi balik ke hal-hal itu. Ya mestinya kalau ada Yesus di dalam hati kamu dan Tuhan ada di situ ya mestinya kita juga harus menghormati dia karena dia ada di dalam hati kita. Harus menghormati Tuhan yang bersama kita dan tak pernah meninggalkan kita. Jangan kita klaim ayat itu hanya untuk keuntungan bahwa ketika kita masalah sulit, Tuhan ada di hati kita dan tidak meninggalkan kita. Tapi waktu kamu senang, kamu lupakan dia bahwa dia juga ada di dalam hatimu. Ya ini himbauan dan pesan sekaligus gitu. Buat teman-teman, ya saya bilang tidak boleh, bukannya nggak boleh ke karaoke, bukan. Tapi ya semua sekarang karaoke lagu rohaninya seabrek-abrek tuh kalau mau pilih lagu rohani. Bisa aja kita misalnya di itu semua orang nyanyi lagu rohani di tempat karaoke dan itu bagus, malah bagus. Kita datang menguduskan tempat itu daripada dipakai buat yang tidak benar. Oke? Ini lebih selektif ya Bang ya. Iya. Ya. Oke, Bapak Sunan masih ada pertanyaan yang perlu perlu dijawab? Mungkin yang ini agak keluar ini nih tadi. Cuman Bang Eli tadi sempat singgung itu. Ini cerita agak lama nih Bang Eli kalau mau ceritanya. Ya. Tadi Bang Eli sempat singgung ambil sebanyak yang kau perlukan. Nah, yang itu tuh Bang Eli. Nah, itu mungkin konteksnya pada sebagian besar mungkin belum tahu Bang Eli maksudnya apa tuh. Oh, itu waktu itu pesan Tuhan waktu kita mau beli tanah di industri. Jadi waktu itu kan sebetulnya kita juga agak ragu gitu ya. Itu tanah industri kan awalnya kan itu. Nah waktu Speed baru dibangun pun kan itu pesannya kepada penatua kita Pak Sofyan, Pak Edi, Pak Samiton dulu gitu ya. Nah pesan itu kan sebetulnya mendasari untuk keberanian iman untuk bertindak gitu. Tapi kan intinya begini, Bapak itu kepunyaan kita. Bahwa ketika dulu ceritanya industri yang tempat ibadah kalian itu dapat, itu karena kita tahu kepunyaan Bapak di sekitar Gunung Sari dan sekitarnya itu adalah kepunyaan kita juga. So kita bisa ambil nih, waktu kita ambil kan waktu itu uang kita kan belum, waktu itu walau beli tanahnya tuh hanya 7M, tapi kan kita belum sampai itu, waktu itu jemaat keuangannya belum sampai. Tapi waktu itu kita bertindak dengan iman. Nah itu tadi saya hanya pakai analogi itu. Tapi itu saya tidak mau bahas itu lebih dalam tentang hal itu. Tapi beginilah, kalau kamu ada di rumah Tuhan, kamu jadi anaknya. Kepunyaan Bapa itu kepunyaan kamu. Bumi ini kepunyaannya Bapa. Ya, dikatakan dunia, masuk 24 ayat 1, dunia dan segala isinya, bumi serta yang diam di dalamnya itu Tuhan punya. Dan kamu anaknya, yang saya maksudkan itu. Jadi jangan kamu jadi kayak minta-minta terus gitu. Ya, tentu kita tidak disuruh ngambil sesuka kita. Karena setiap orang yang diberi akan dimintain pertanggungjawaban. Kalau kapasitas imanmu kecil ya kamu tidak bisa ambil yang besar. Wadah iman itu harus diperbesar. Wadah iman itu diperbesar dengan pengenalan dan firman yang mau baca kamu dengan Tuhan. Ya itu sih yang lain tersendiri. Tapi yang saya maksud penyembahan itu tidak berfokus kepada diri kita. Justru harus lihat untuk mendapatkan hati Tuhan agar kita menjadi berkat luar sana. Karena kita ada di rumah Tuhan. Percayalah kita terpelihara. Kita pasti terpelihara. Jadi memang yang diperlukannya dalam rangka menjangkau jiwa-jiwa juga ya Bang Eli. Bukan sekedar betul. Yang kita perlukan untuk keinginan pribadi, bukan ya? Bukan. Itu semua untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan. Kita pasti tercukupkan, tapi yang paling penting adalah pekerjaan Tuhan. Oke, Mas Untung, udah jam 9 lewat. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir, Bang. Masih ada banyak, cuman karena waktu kita akan selesaikan.
Ini satu pertanyaan terakhir yang sudah Tadi kita ditaruh di mau chat. buka minta pertanyaan lambat ya, ternyata diesel ya belakang gitu. Biasanya begitu, mikir Bang. mikir dulu. Berarti nanti perlu dilanjut tuh, Bang. Ya. Ini pertanyaan gini, Bang. Apakah ada bedanya antara mengalami hadirat Tuhan atau dekoram Deo dengan mengalami isi hati Tuhan lewat penyembahan? Ada bedanya nggak kira-kira, Bang? Ya, sebetulnya tidak ada bedanya. Kalau saya bilang saya mengalami hadirat Tuhan, ya berarti saya mengalami isi hatinya. Nah, isi hatinya kan kaya tuh. Isi hatinya kan bisa tentang kesembuhan saya. Ingat, kamu nggak usah takut. Aku ada bagimu. Itu kan isi hatinya kan. Ya, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Ya, aku mau engkau mengampuni musuhmu. Ya kan, itu kan isi hati Tuhan buat kita secara pribadi. Jadi hadirat Tuhan yang kita rasakan di dalamnya ada isi hati Tuhan. Kontennya adalah isi hati Tuhan. Karena hadirat Tuhan hanya atmosfer yang bisa membuat kita punya feel, ada segar, sukacita, ada yang bisa kita nangis gitu ya. Itu tanda-tanda, walaupun itu bukan tandanya semuanya harus begitu, tapi itu tanda-tanda yang biasanya umum orang bisa merasakan bahwa itu Tuhan ada di sekitarnya gitu. Ya. Nah, tetapi yang jauh lebih penting dari semua atmosfer itu, yang perasaan itu, adalah saya menangkap bahwa Tuhan ada di dalam hidup saya. Saya menangkap bahwa ada maksud Tuhan untuk saya bangkit supaya saya jadi berkat. Saya menangkap bahwa kalau hidup saya masih dikasih itu karena ada misi Tuhan, dan saya mau menangkap misi itu lebih lagi dalam hidup saya. Ya, jadi ya atmosfer hadirat Tuhan yang kita rasakan itu hanya kulit luarnya, isinya adalah hati Tuhan. Bang Eli, pertanyaan dikit Bang Eli. Ya. Jadi pertanyaannya dibalik. Kalau kita belum mengerti isi hati Tuhan, apakah kita sebenarnya belum mengalami hadirat Tuhan? Ya, mestinya dua-duanya itu. Kalau orang mengalami hadirat Tuhan, isi hati Tuhan pasti diterima. Ya, kalau enggak, mungkin hanya hadirat musiknya, hadirat suasananya bisa gitu. Ya, ya karena ada orang yang musik tertentu dia merasa nyaman gitu. Tapi dia nggak nyaman hanya buat dirinya, nggak ada apa-apa gitu. Ya, kalau kamu merasa itu Tuhan membuat kamu nyaman untuk bisa menolong kamu supaya kamu bisa lebih fresh, ya itu juga nggak apa-apa. Tapi saya kira Tuhan tidak sesempit itu. Tuhan mau taruh isi hati dan rencana yang jauh lebih besar. Ya, jadi saya kira itu dua paket yang nggak bisa terpisahkan gitu. Kayak kulit dan isi gitu. Jadi kita nggak usah makan kulit doang gitu. Kita harus makan sampai isinya, mendapatkan isinya, yaitu isi hati Tuhan. Ya. Oke, Bang Eli, terima kasih buat pencerahannya malam ini ya. Maaf Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan mungkin belum dibacakan karena waktu. Kita akan selesaikan. Bapak Sunan boleh tutup dalam doa? Oke, yuk kita berdoa bersama yuk. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami disegarkan kembali dengan pengertian-pengertian yang mengulang hal-hal yang esensi sekali Tuhan dalam kami menyembah Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami jangan salah fokus. Kami betul-betul fokus untuk mencari isi hati Tuhan. Supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Bukan sekedar kami mengalami perasaan yang indah, perasaan yang senang, yang menenangkan kami, tapi kami betul-betul sampai merasakan hati-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Kami tidak diserahkan terus ke dalam hati setiap kami, sampai kami betul-betul menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh firman-Mu itu menjadi bahan dalam kami, terus dan semakin dalam. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami memberkati Bang Eli, kiranya Tuhan semakin boleh memakai Bang Eli dengan semakin indah, semakin dia boleh mengalami Tuhan lebih lagi, sehingga dia boleh Tuhan menjadi saluran berkat-Mu kepada banyak orang.
Terima kasih Tuhan, biar rencanamu yang paling indah terjadi atas hidup Bang Eli. Terima kasih buat setiap peserta Zoom Tuhan hari ini, berkati setiap kami lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Bang Eli, makasih banyak, Tuhan berkati ya. Kembali. Thank you, Bang Eli. Bapak Ibu, makasih, sampai ketemu lain waktu. Terima kasih.